Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi menunggu. Tidak ada lagi berpura-pura bahwa kamu punya waktu yang tidak terbatas. Dunia tidak akan berhenti hanya untuk memastikan kamu siap. Kesempatan tidak akan datang mengetuk pintumu 2 kali. Jika kamu terus menunggu, satu-satunya hal yang akan kamu temui adalah penyesalan. Sejarah tidak mencatat mereka yang bermain aman. Tidak ada patung yang didirikan untuk mereka yang hanya menunggu waktu yang tepat. Tidak ada lagu yang dinyanyikan untuk mereka yang terlalu takut mengambil langkah pertama. Dunia ini tidak mengenal mereka yang ragu-ragu. Ia hanya mengenang mereka yang berani, mereka yang nekat, mereka yang melangkah meskipun jantung mereka berdegup kencang dan pikiran mereka dipenuhi ketidakpastian. Mungkin kamu merasa bahwa kamu terlahir untuk sesuatu yang lebih besar, bahwa ada panggilan yang terus membisikkan namamu di tengah malam, mengingatkanmu bahwa kamu belum melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kamu merasakan ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang menunggu untuk diwujudkan. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kamu akan terus menunggu? Lihatlah ke sekelilingmu. 80% orang di dunia ini tidak akan pernah mengambil tindakan atas impian mereka. Bukan karena mereka tidak berbakat, bukan karena mereka tidak cerdas, tetapi karena mereka membiarkan ketakutan menipu mereka. Mereka membiarkan keraguan berbisik bahwa nanti adalah pilihan. Tetapi nanti adalah pemakaman bagi mimpi-mimpi yang tidak pernah hidup. Kamu tidak bisa terus menunggu kesempatan yang sempurna. Kamu tidak bisa terus berharap bahwa suatu hari semuanya akan terasa lebih mudah. Jika kamu tidak mengambil tindakan sekarang, orang lain akan melakukannya. Dan saat kamu sadar, semua yang seharusnya menjadi milikmu sudah diambil oleh mereka yang lebih berani, lebih lapar, dan lebih nekat darimu. Jadi, ini saatnya. Tidak ada lagi menunda, tidak ada lagi menunggu izin, tidak ada lagi menunggu keberanian datang. Keberanian tidak muncul sebelum kamu melangkah, ia tumbuh di setiap langkah yang kamu ambil. Jika kata-kata ini menggugah sesuatu dalam dirimu, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Ini adalah peringatan bahwa waktu tidak menunggumu, bahwa dunia terus bergerak dengan atau tanpamu. Sebelum kita melanjutkan, lakukan satu hal. Buktikan bahwa kamu tidak hanya membaca ini, tetapi kamu benar-benar siap mengambil langkah besar dalam hidupmu. Tekan like sekarang juga. Subscribe jika kamu belum melakukannya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan penting berikutnya. Komentar 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena hanya mereka yang berani mengambil tindakan yang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan hanya mereka yang siap membayar harga yang akan menerima hadiahnya. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Menjadi orang yang dipilih. Bukanlah berkah, tetapi tanggung jawab besar. Dunia seringkali berbicara tentang orang-orang terpilih dengan nada yang penuh kekaguman. Mereka digambarkan sebagai sosok istimewa, yang jalannya sudah ditentukan, yang kehidupannya penuh keberuntungan, yang takdirnya sudah diukir di langit dengan tinta emas. Tetapi mereka yang benar-benar menjalani jalan ini, tahu kebenaran yang tidak banyak orang berani hadapi. Menjadi seseorang yang dipilih bukanlah hadiah, tetapi beban. Ini bukan tentang mendapatkan keistimewaan, melainkan tentang menerima tanggung jawab yang lebih besar daripada orang lain. Ini bukan tentang menjalani hidup yang mudah, melainkan tentang merasakan beratnya tekanan yang tidak dipahami banyak orang. Ketika kamu menyadari bahwa kamu dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar, kamu juga akan menyadari bahwa hidupmu tidak lagi bisa seperti orang-orang lain. Kamu tidak bisa blend in, kamu tidak bisa mengikuti arus, kamu tidak bisa memilih jalan yang paling aman. Karena begitu kamu tahu apa yang seharusnya kamu lakukan, kamu juga tahu bahwa kamu tidak bisa berpaling darinya. Orang-orang lain boleh saja menghindari konfrontasi, memilih jalur yang nyaman, dan menikmati kehidupan tanpa tekanan. Tetapi kamu tidak bisa. Kamu akan diharapkan untuk bertahan saat yang lain menyerah. Kamu akan dituntut untuk terus berjalan bahkan ketika tubuhmu ingin berhenti. Kamu akan diminta untuk mengorbankan lebih banyak hal daripada yang pernah kamu bayangkan. Dan yang paling sulit, tidak akan ada yang datang menyelamatkanmu. Orang-orang akan melihat kemenanganmu,
tetapi mereka tidak akan melihat malam-malam di mana kamu menangis sendirian, mempertanyakan apakah semua ini sepadan. Mereka akan mengagumi pencapaianmu, tetapi tidak akan pernah benar-benar memahami betapa banyak rasa sakit yang harus kamu lalui untuk mencapainya. Mereka akan menyebutmu beruntung, tanpa mengetahui seberapa sering kamu harus menghadapi kegagalan sebelum akhirnya meraih kemenangan. Ketika orang-orang melihat hasil akhir, mereka hanya melihat kilauannya. Tetapi mereka tidak melihat proses panjang yang penuh luka. Mereka tidak melihat bagaimana kamu harus menelan kecewa, bagaimana kamu harus menekan rasa takut, bagaimana kamu harus terus berjalan ketika tidak ada seorang pun yang percaya padamu. Dan inilah bagian tersulitnya. Tidak akan ada mentor yang datang untuk membimbingmu. Tidak akan ada jalan pintas yang membuat perjalanan ini lebih mudah. Tidak akan ada keajaiban yang tiba-tiba mengangkatmu ke puncak tanpa usaha. Hanya ada dua pilihan, melarikan diri dari takdirmu dan menyaksikan orang lain melakukan apa yang seharusnya menjadi milikmu, atau menerimanya dengan segala konsekuensinya dan membuktikan bahwa kamu pantas berada di sana. Kamu tidak bisa mengeluh. Kamu tidak bisa mengatakan bahwa kamu lelah. Kamu tidak bisa berhenti hanya karena jalan ini terasa sulit. Jika kamu adalah orang yang dipilih, maka beban ini adalah milikmu. Tidak ada yang bisa mengambilnya darimu, dan tidak ada yang bisa memikulnya untukmu. Tetapi di balik semua tekanan ini, ada satu hal yang harus kamu ingat. Beban ini tidak akan pernah diberikan kepada mereka yang tidak bisa menanggungnya. Jika hidup telah memberimu ujian yang berat, itu karena kamu memiliki kekuatan untuk melewatinya. Jika kamu merasakan panggilan yang tidak bisa kamu abaikan, itu karena kamu memang ditakdirkan untuk hal yang lebih besar. Dan ya, akan ada saat-saat di mana kamu ingin menyerah. Akan ada hari-hari di mana kamu bertanya-tanya, apakah semua ini benar-benar layak diperjuangkan? Akan ada malam-malam di mana kamu berharap bahwa kamu bisa kembali menjadi seseorang yang biasa-biasa saja, yang hidupnya lebih mudah dan lebih ringan. Tetapi jika kamu benar-benar dipilih, maka panggilan ini tidak akan pernah meninggalkanmu. Kamu bisa mencoba mengabaikannya, tetapi ia akan terus berbisik di hatimu. Kamu bisa mencoba bersembunyi, tetapi ia akan selalu menemukanmu. Kamu bisa mencoba berjalan di jalur yang lebih mudah, tetapi pada akhirnya, kamu akan tetap kembali ke tempat ini, karena inilah yang seharusnya kamu lakukan. Jadi, pilihannya ada di tanganmu. Lari dan biarkan orang lain mengambil tempat yang seharusnya menjadi milikmu, atau berdiri tegak, menerima tanggung jawab ini, dan menunjukkan kepada dunia bahwa kamu memang pantas berada di sini. Kamu tahu apa jawabannya. Sekarang, ambil langkah pertama. Langkah. Bagian 2. Keraguan adalah musuh terbesar yang akan menghancurkanmu. Keraguan adalah pencuri. Ia datang tanpa suara, menyusup ke dalam pikiranmu, bersembunyi di sudut hatimu, lalu berbisik pelan bahwa kamu tidak cukup baik, bahwa waktumu belum tiba, bahwa kamu butuh lebih banyak persiapan sebelum melangkah, dan kamu mendengarkannya. Kamu berkata, "Nanti saja, aku belum siap." Kamu berpikir, "Aku harus menunggu waktu yang tepat." Kamu meyakinkan dirimu sendiri bahwa menunda adalah tindakan bijaksana, bahwa tidak ada salahnya menunggu sedikit lebih lama. Tetapi apa yang tidak kamu sadari adalah bahwa setiap kali kamu menunda, kamu kehilangan momentum. Setiap kali kamu menunggu, peluang yang seharusnya menjadi milikmu diambil oleh orang lain. Setiap kali kamu ragu, kamu sedang melatih dirimu untuk menyerah sebelum mencoba. Dan inilah kebenaran yang pahit, tetapi harus kamu terima. Kesempatan tidak menunggumu. Peluang memiliki tanggal kedaluwarsa. Mimpi memiliki batas waktu. Dunia tidak akan berhenti berputar hanya karena kamu masih sibuk berpikir. Mereka yang berhasil, mereka yang mengukir sejarah, mereka yang mengubah dunia, mereka tidak selalu tahu apa yang mereka lakukan ketika mereka mulai. Tetapi mereka mulai. Mereka melangkah tanpa jaminan. Mereka mencoba meskipun ada risiko gagal. Mereka bergerak meskipun ketakutan menggigit setiap inci tubuh mereka. Karena mereka tahu keraguan adalah musuh terbesar yang akan menghancurkan segalanya.
Lihatlah di sekelilingmu. Berapa banyak orang yang dulu memiliki mimpi besar, tetapi sekarang hanya menjalani hidup seadanya. Berapa banyak orang yang dulu berkata, mereka akan melakukan sesuatu yang hebat, tetapi kini hanya menjadi bayangan dari potensi yang pernah mereka miliki. Mereka tidak gagal karena tidak berbakat. Mereka tidak gagal karena tidak cukup cerdas. Mereka gagal karena mereka ragu. Mereka menunggu terlalu lama, dan kesempatan mereka menghilang begitu saja. Dan jangan salah, ini bukan hanya tentang keputusan besar dalam hidup. Ini tentang setiap momen di mana kamu memilih untuk ragu daripada bertindak. Setiap kali kamu mengatakan, "Aku akan melakukannya nanti," kamu sedang melatih dirimu untuk menunda. Setiap kali kamu berkata, "Aku masih belum siap," kamu sedang memperkuat ketakutanmu. Setiap kali kamu memilih diam ketika seharusnya berbicara, memilih mundur ketika seharusnya maju, memilih menunggu ketika seharusnya bertindak, kamu sedang melatih dirimu untuk gagal. Dan tanpa kamu sadari, itu menjadi kebiasaan. Dulu kamu hanya ragu untuk satu kesempatan kecil, lalu kamu ragu untuk mengambil langkah besar, lalu kamu ragu untuk mencoba lagi setelah gagal, lalu kamu ragu untuk percaya pada dirimu sendiri. Hingga akhirnya, kamu bangun suatu pagi dan menyadari bahwa hidupmu tidak pernah benar-benar bergerak maju. Itulah yang dilakukan keraguan. Ia tidak membunuhmu secara langsung. Ia tidak menghancurkan mimpimu dalam semalam. Ia hanya membuatmu menunda sedikit demi sedikit, hingga akhirnya kamu kehilangan semuanya. Tetapi ini yang harus kamu pahami. Kamu tidak butuh lebih banyak waktu, kamu butuh lebih banyak keberanian. Kamu tidak perlu menunggu sampai merasa siap, karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang benar-benar merasa siap sebelum mereka melangkah. Kamu tidak perlu menunggu momen yang sempurna, karena momen yang sempurna tidak pernah ada. Dan kamu tidak perlu menunggu seseorang memberimu izin, karena tidak ada yang akan datang dan berkata, "Sekarang saatnya kamu bergerak." Itu adalah tugasmu sendiri. Kamu harus memutuskan, kamu harus melangkah. Kamu harus berhenti menunggu dan mulai bergerak, karena jika tidak, kamu akan terjebak dalam satu kenyataan yang tak bisa dihindari. Jika kamu tidak melangkah sekarang, kamu akan bangun suatu hari nanti dan menyadari bahwa waktumu sudah habis. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mengetahui bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang luar biasa, tetapi kamu terlalu takut untuk mencobanya. Jadi, apa yang akan kamu lakukan? Akankah kamu membiarkan keraguan menghancurkan segalanya? Akankah kamu terus menunda sampai semuanya terlambat? Atau akankah kamu melangkah sekarang, meskipun takut, meskipun ragu, meskipun belum siap? Karena pada akhirnya, hanya ada dua pilihan, bergerak maju atau tertinggal. Dan dunia tidak akan menunggumu. Bagian 3. Potensi. Tidak berarti apa-apa tanpa eksekusi. Dunia ini penuh dengan orang-orang berbakat. Mereka yang memiliki kecerdasan luar biasa, mereka yang dianugerahi kreativitas tanpa batas, mereka yang memiliki visi besar untuk mengubah segalanya. Tetapi berapa banyak dari mereka yang benar-benar berhasil? Berapa banyak dari mereka yang pernah kamu dengar namanya? Berapa banyak dari mereka yang berhasil mengubah dunia? Jawabannya, sangat sedikit. Bukan karena mereka tidak cukup berbakat, bukan karena mereka tidak cukup cerdas, bukan karena mereka tidak memiliki kesempatan, tetapi karena mereka tidak melakukan apa-apa dengan bakat mereka. Potensi, seberapa besar pun, tidak ada artinya tanpa eksekusi. Kamu bisa menjadi orang paling cerdas di ruangan, tetapi jika kamu tidak mengambil tindakan, seseorang yang kurang pintar, tetapi lebih gigih, akan mengambil tempat yang seharusnya menjadi milikmu. Kamu bisa menjadi seseorang yang penuh dengan ide-ide brilian, tetapi jika kamu tidak mengeksekusinya, seseorang dengan ide yang lebih sederhana, tetapi lebih berani akan mengalahkanmu. Kamu bisa memiliki semua impian di dunia ini, tetapi jika kamu tidak bergerak, impian itu akan terkubur bersamamu tanpa pernah menjadi kenyataan. Dunia tidak peduli dengan potensimu. Dunia tidak akan memberimu penghargaan hanya karena kamu berbakat. Dunia hanya akan memberi penghargaan kepada mereka
yang membuktikan diri dengan hasil nyata. Lihatlah ke sekelilingmu. Berapa banyak atlet berbakat yang tidak pernah menjadi juara karena mereka tidak pernah benar-benar berlatih dengan serius. Berapa banyak seniman luar biasa yang karyanya tidak pernah dikenal dunia karena mereka tidak pernah cukup percaya diri untuk menunjukkan hasilnya. Berapa banyak orang yang memiliki ide luar biasa tetapi hanya membicarakannya tanpa pernah melangkah untuk mewujudkannya. Mereka bukan orang-orang yang gagal karena kurangnya kemampuan. Mereka gagal karena mereka tidak pernah mencoba dengan sungguh-sungguh. Dan kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu ingin menjadi salah satu dari mereka? Apakah kamu ingin menjadi seseorang yang hanya dikenal karena seharusnya bisa sukses, tetapi tidak pernah benar-benar mencapai apa-apa? Apakah kamu ingin dikenang sebagai seseorang yang penuh potensi, tetapi tidak pernah memiliki hasil nyata untuk ditunjukkan? Apakah kamu ingin menghabiskan hidupmu berbicara tentang rencana yang tidak pernah kamu jalankan? Jika tidak, maka ada satu hal yang harus kamu lakukan. Berhenti berbicara, mulai bekerja, berhenti mengatakan, "Aku ingin menjadi sesuatu yang besar." Berhenti berkata, "Aku tahu aku bisa sukses suatu hari nanti." Berhenti bermimpi tanpa mengambil tindakan, karena mimpi tanpa eksekusi hanyalah angan-angan. Jangan berharap orang-orang akan mendukungmu hanya karena kamu memiliki potensi. Jangan berharap dunia akan menghargaimu hanya karena kamu memiliki ide cemerlang. Jangan berharap keberhasilan akan datang kepadamu hanya karena kamu merasa pantas mendapatkannya. Kamu harus membuktikannya. Kamu harus bekerja untuk itu. Kamu harus menghasilkan sesuatu yang nyata. Dunia ini kejam terhadap mereka yang hanya berbicara tanpa bertindak. Dunia ini tidak akan menunggu mereka yang ragu-ragu. Dunia ini hanya mengingat mereka yang melakukan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Jadi, inilah tantangan untukmu. Berhenti menunggu inspirasi dan mulai bekerja karena inspirasi datang dari tindakan, bukan sebaliknya. Berhenti mencari pengakuan sebelum kamu memiliki sesuatu yang layak diakui. Berhenti menunggu keberanian muncul, karena keberanian tidak muncul sebelum langkah pertama diambil. Mungkin tidak ada yang melihat usahamu hari ini. Mungkin tidak ada yang peduli dengan kerja kerasmu saat ini. Mungkin kamu akan merasa sendirian dalam perjalanan ini. Tetapi satu hal yang pasti, jika kamu terus bergerak, hasil itu akan datang. Dan ketika saatnya tiba, orang-orang akan melihat pencapaianmu dan berkata, "Dia memang berbakat." Tetapi mereka tidak akan tahu seberapa keras kamu bekerja untuk itu. Jangan biarkan potensimu menjadi sia-sia. Jangan biarkan namamu hanya menjadi bagian dari mereka yang seharusnya bisa sukses, tetapi tidak pernah benar-benar berhasil. Eksekusi adalah segalanya. Jadi mulailah sekarang. Bagian 4. Rasa sakit adalah harga yang harus dibayar. Semua orang menginginkan kesuksesan. Semua orang ingin mencapai sesuatu yang besar dalam hidupnya. Semua orang bermimpi tentang pencapaian yang luar biasa, tetapi hanya sedikit yang benar-benar bersedia membayar harga untuk mencapainya. Banyak orang ingin menjadi hebat, tetapi tidak ingin melalui perjuangan yang diperlukan. Mereka ingin hasilnya, tetapi tidak ingin merasakan sakitnya. Mereka ingin mencapai puncak, tetapi takut menghadapi tanjakan curam yang harus didaki. Mereka ingin menang tanpa pernah bertarung. Mereka ingin panen tanpa pernah menanam. Mereka ingin berdiri di puncak tanpa pernah mendaki. Tetapi dunia tidak bekerja seperti itu. Jika kamu ingin sesuatu yang luar biasa, maka kamu harus bersedia membayar harga yang luar biasa. Jika kamu ingin mencapai sesuatu yang besar, maka kamu harus bersedia menanggung rasa sakit yang besar. Jika kamu ingin meraih impianmu, maka kamu harus siap menghadapi pengorbanan yang tidak semua orang mampu lakukan. Rasa sakit adalah mata uang yang harus kamu bayar untuk mencapai sesuatu yang lebih tinggi. Bukan uang, bukan keberuntungan, bukan sekadar doa tanpa tindakan, tetapi rasa sakit, pengorbanan, dan ketekunan yang tidak pernah menyerah. Lihatlah mereka yang telah berhasil. Apakah mereka mendapatkan kesuksesan dengan mudah? Apakah mereka mencapai puncak tanpa luka? Apakah mereka meraih kemenangan tanpa pengorbanan? Tidak.
Mereka telah ditolak berkali-kali. Mereka telah mengalami kegagalan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah merasakan kelelahan yang luar biasa, tetapi mereka tetap berjalan. Dan di saat orang lain memilih untuk menyerah, mereka memilih untuk bertahan. Karena mereka tahu bahwa rasa sakit adalah bagian dari perjalanan. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Tidak ada jalan pintas yang bisa melewatinya. Tidak ada cara mudah untuk mencapai impian besar. Sebagian besar orang akan menyerah saat merasakan kesulitan pertama. Sebagian besar orang akan berhenti saat mulai merasa tidak nyaman. Sebagian besar orang akan mengatakan, mungkin ini bukan jalanku, hanya karena perjalanan terasa lebih sulit dari yang mereka bayangkan. Tetapi mereka yang benar-benar berhasil tidak menghindari rasa sakit. Mereka menghadapinya. Mereka tidak mundur ketika kesulitan datang. Mereka tidak menyerah ketika rintangan semakin besar. Mereka tidak berhenti ketika dunia mencoba menekan mereka hingga ke titik terendah. Mereka tetap melangkah. Karena mereka tahu bahwa setiap luka yang mereka terima adalah bukti bahwa mereka semakin dekat dengan tujuan mereka. Mereka tahu bahwa setiap rasa sakit yang mereka alami adalah investasi bagi kesuksesan mereka di masa depan. Mereka tahu bahwa setiap kegagalan bukanlah akhir, tetapi batu loncatan menuju kemenangan yang lebih besar. Dan sekarang, inilah pertanyaannya. Apakah kamu benar-benar siap untuk membayar harga itu? Apakah kamu siap untuk begadang sementara orang lain tidur? Apakah kamu siap untuk bekerja lebih keras ketika orang lain berhenti? Apakah kamu siap untuk merasakan sakitnya ditolak, gagal, jatuh, dan tetap bangkit lagi? Atau kamu akan menjadi seperti kebanyakan orang, mereka yang ingin menang, tetapi tidak mau berjuang? Ketahuilah satu hal. Jika kamu tidak bersedia menanggung rasa sakitnya, maka kamu juga tidak layak mendapatkan hasilnya. Jadi sekarang, buat keputusanmu. Akankah kamu membayar harga dan bergerak maju? Atau akankah kamu mundur dan menonton orang lain mengambil tempat yang seharusnya menjadi milikmu? Karena satu hal yang pasti, tidak ada yang mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan cara yang biasa-biasa saja. Jika kamu benar-benar menginginkannya, maka bersiaplah untuk membayarnya dengan setiap tetes keringat, setiap air mata, dan setiap detik dari hidupmu. Karena hanya mereka yang cukup kuat untuk bertahan dalam badai, yang akan berdiri tegak ketika langit akhirnya kembali cerah. Bagian 5. Dunia tidak berutang apa-apa padamu. Di dunia ini ada dua jenis orang. Mereka yang menunggu sesuatu terjadi, dan mereka yang membuat sesuatu terjadi. Mereka yang duduk diam berharap dunia memberi mereka jalan, dan mereka yang membuka jalan mereka sendiri dengan kerja keras, keberanian, dan keteguhan hati. Mereka yang berpikir bahwa hanya karena mereka memiliki impian, dunia harus menghargai mereka, dan mereka yang mengetahui bahwa dunia tidak memberi apapun kepada mereka yang tidak berani berjuang. Dengar ini baik-baik. Dunia tidak berutang apa-apa kepadamu. Tidak peduli seberapa berbakat kamu. Tidak peduli seberapa keras hidup telah mengujimu. Tidak peduli seberapa besar mimpimu. Dunia ini tidak akan menyerahkan apapun kepadamu hanya karena kamu menginginkannya. Berhentilah berpikir bahwa hanya karena kamu telah berusaha keras, kesuksesan akan datang dengan mudah. Berhentilah menunggu seseorang datang untuk menyelamatkanmu, untuk mengangkatmu, untuk memberikan kesempatan emas kepadamu. Berhentilah berharap bahwa dunia akan memberimu sesuatu hanya karena kamu merasa layak mendapatkannya. Karena dunia ini tidak bekerja seperti itu. Jika kamu ingin sesuatu, kamu harus pergi dan mengambilnya. Jika kamu ingin dihargai, kamu harus menunjukkan mengapa kamu pantas mendapatkannya. Jika kamu ingin dunia mengingat namamu, kamu harus menciptakan sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Tidak ada yang akan memberimu izin untuk sukses. Tidak ada yang akan datang dan berkata, "Ini waktumu, ayo maju." Tidak ada yang akan memberimu jalan tanpa kamu memperjuangkannya. Tidak ada yang akan peduli dengan impianmu sampai kamu sendiri membuktikan bahwa impian itu layak diwujudkan. Mereka yang berhasil tidak menunggu kesempatan, mereka menciptakannya. Mereka yang berhasil tidak meminta izin, mereka mengambil apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Lihatlah orang-orang yang telah mengubah dunia. Apakah mereka menunggu dunia membuka pintu bagi mereka?
Apakah mereka meminta izin sebelum mengejar impian mereka? Apakah mereka berpikir bahwa hanya karena mereka memiliki potensi, kesuksesan akan datang kepada mereka? Tidak. Mereka bertindak, mereka berjuang, mereka menanggung semua risiko dan tetap maju meskipun dunia mengatakan mereka akan gagal. Dan sekarang, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu akan menjadi salah satu dari mereka? Atau kamu akan menjadi salah satu dari banyak orang yang hanya menunggu dan menunggu, hingga akhirnya mereka menyadari bahwa tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkan mereka? Kamu hanya punya dua pilihan: mengeluh dan menunggu sesuatu yang tidak akan pernah datang, atau mulai bertindak dan menciptakan hidup yang kamu inginkan. Jika kamu memilih untuk menunggu, maka jangan heran jika suatu hari kamu bangun dan menyadari bahwa hidupmu tidak pernah berubah. Tetapi jika kamu memilih untuk bertindak, maka bersiaplah, karena hidup akan berubah dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Tidak ada yang akan memberikanmu tempat di dunia ini. Jika kamu menginginkan sesuatu, kamu harus merebutnya. Jadi, mulai sekarang, berhenti menunggu. Berhenti berharap dunia akan memberimu sesuatu. Berhenti berpikir bahwa kamu layak mendapatkan sesuatu hanya karena kamu menginginkannya. Buktikan, berjuang, ambil apa yang menjadi milikmu. Karena jika kamu tidak melakukannya, seseorang yang lebih lapar, lebih berani, dan lebih gigih akan mengambilnya darimu. Dan dunia akan terus berputar tanpa mengingat siapapun yang hanya memilih untuk menunggu. Bagian 6. Legenda dibentuk dalam kegelapan, bukan di panggung. Orang-orang selalu melihat hasil akhirnya. Mereka melihat puncak kejayaan, tepuk tangan meriah, keberhasilan yang terpampang di depan mata. Mereka melihat seseorang yang akhirnya menang, tetapi mereka tidak melihat perjalanan panjang yang harus ditempuh untuk sampai ke sana. Mereka tidak melihat luka-luka yang tersembunyi di balik senyum kemenangan. Mereka tidak tahu berapa banyak malam tanpa tidur, berapa banyak kegagalan yang harus ditelan, berapa banyak pengorbanan yang dilakukan ketika tidak ada satupun mata yang melihat. Legenda tidak lahir di atas panggung yang gemerlap. Legenda dibentuk dalam kesunyian, dalam gelap, dalam keheningan di mana tidak ada yang peduli. Mereka yang hanya ingin dipuji, yang hanya mau bekerja ketika ada yang menonton, yang hanya berusaha jika ada yang memberi semangat, mereka tidak akan pernah mencapai puncak. Tetapi, mereka yang tetap bekerja dalam diam, yang melatih dirinya saat tidak ada yang melihat, yang berlatih keras meskipun tidak ada yang peduli, merekalah yang akhirnya menjadi legenda. Karena inilah kenyataannya. Dunia tidak akan memberimu penghargaan hanya karena kamu ingin sukses. Dunia hanya akan memberimu tempat ketika kamu telah membuktikan bahwa kamu pantas berada di sana. Dan bukti itu tidak datang dari kata-kata. Bukti itu datang dari tindakanmu ketika tidak ada seorang pun yang menyaksikan. Apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang melihat? Apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang memberi tepuk tangan? Apa yang kamu lakukan ketika tidak ada yang percaya bahwa kamu bisa berhasil? Apakah kamu tetap melangkah? Apakah kamu tetap berusaha? Ataukah kamu berhenti hanya karena tidak ada sorotan yang menerangimu? Disitulah perbedaan antara mereka yang menjadi legenda dan mereka yang hanya bermimpi menjadi besar. Legenda tetap bergerak maju, meskipun dunia tidak memperhatikannya. Legenda tetap melatih dirinya, meskipun tidak ada yang mendukungnya. Legenda tetap bangkit dari keterpurukan, meskipun tidak ada yang menolongnya. Karena mereka tahu kemenangan sejati bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi tentang siapa yang mereka bentuk dalam prosesnya. Ini adalah pertanyaannya. Jika tidak ada yang mendukungmu, apakah kamu masih akan berjuang? Jika tidak ada yang percaya padamu, apakah kamu masih akan maju? Jika tidak ada yang melihat usahamu, apakah kamu masih akan terus mencoba? Karena inilah yang membedakan mereka yang berhasil dan mereka yang hanya bermimpi. Kebanyakan orang hanya mau bekerja keras jika ada yang menonton. Kebanyakan orang hanya mau bertahan jika ada yang mendukung.
Kebanyakan orang hanya mau mencoba jika ada yang berkata, "Kamu pasti bisa." Tetapi mereka yang benar-benar menjadi tidak terhentikan, mereka yang benar-benar menulis namanya dalam sejarah, mereka yang benar-benar mengubah hidupnya dan kehidupan banyak orang, mereka tidak membutuhkan pengakuan untuk terus maju. Mereka sudah tahu bahwa usaha dalam kesunyian adalah investasi untuk kemenangan di masa depan. Dan suatu hari nanti, ketika mereka akhirnya mencapai puncak, ketika mereka akhirnya mendapatkan hasil dari semua pengorbanan, orang-orang akan melihat mereka dan berkata, "Dia memang luar biasa." Tetapi mereka tidak akan pernah tahu berapa banyak luka yang tersembunyi di balik senyuman itu. Mereka hanya akan melihat kemenangan, tetapi tidak pernah melihat semua perjuangan dalam gelap. Jadi sekarang, ini pertanyaannya untukmu. Apakah kamu hanya ingin menang jika ada yang menyaksikan? Ataukah kamu bersedia bertarung dalam diam, berjuang dalam kegelapan, dan membuktikan dirimu tanpa perlu tepuk tangan? Karena jika kamu benar-benar ingin menjadi seseorang yang luar biasa, maka kerja kerasmu dalam kesunyian akan menjadi cahaya yang menerangi jalanmu ke depan. Tidak perlu menunggu sorotan, tidak perlu mencari validasi, tidak perlu menunggu dunia menyadari potensimu. Buktikan sendiri, bekerja dalam diam, berkembang dalam kegelapan. Dan ketika waktunya tiba, dunia tidak akan punya pilihan selain mengakui siapa dirimu yang sebenarnya. Tidak ada lagi menunggu, tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi berpura-pura bahwa kamu memiliki waktu yang tidak terbatas. Dunia terus bergerak dengan atau tanpamu. Kesempatan datang dan pergi, dan hanya mereka yang cukup berani yang akan menangkapnya. Jika kamu merasa dipilih untuk sesuatu yang lebih besar, buktikan. Jika kamu merasa bahwa hidupmu seharusnya lebih dari sekadar rutinitas biasa, buktikan. Jika kamu ingin mencatatkan namamu dalam sejarah, buktikan. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi penundaan. Saatnya kamu melangkah. Mungkin jalannya tidak akan mudah. Mungkin kamu akan mengalami kegagalan. Mungkin akan ada hari-hari di mana kamu merasa ingin menyerah. Tetapi ingat satu hal. Rasa sakit bersifat sementara, tetapi menyerah adalah selamanya. Mereka yang berani mengambil langkah meskipun takut, merekalah yang akhirnya menang. Mereka yang tetap melangkah meskipun dunia meragukan mereka, merekalah yang akhirnya menciptakan keajaiban. Mereka yang tidak menunggu kesempatan, tetapi menciptakan kesempatan, merekalah yang akhirnya dikenang. Jadi sekarang, putuskan. Apakah kamu akan terus diam dan melihat hidupmu berlalu begitu saja? Ataukah kamu akan bergerak dan mengambil apa yang seharusnya menjadi milikmu? Keputusan ada di tanganmu. Jika kata-kata ini membangunkan sesuatu dalam dirimu, maka ini bukan kebetulan. Ini adalah panggilan. Sebuah pengingat bahwa waktu tidak akan menunggumu. Sekarang, lakukan satu hal terakhir. Buktikan bahwa kamu siap. Tekan like sekarang juga. Subscribe jika kamu belum melakukannya. Aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan penting berikutnya. Komentar 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ini bukan hanya konten. Ini adalah panggilan untuk bertindak. Dan hanya mereka yang cukup berani untuk menjawabnya yang akan benar-benar mengubah hidup mereka. Jadi, apa pilihanmu?